kami mencoba lagi menggali kekayaan-kekayaan plasma nutfah lokal yang sesungguhnya ini amat sangat penting di dunia modern saat ini. Sedih juga sih sebenarnya kalau melihat potensi varietas-varietas yang ada di Indonesia segitu banyaknya tanpa ada pengelolaan yang benar, sampai varietas-varietas lokal juga habis kasarannya. Apalagi di Jawa itu kan tinggal sedikit, Mbak. Ketika varietas-varietas lokal ini lenyap, maka lenyap sudah gen-gen yang luar biasa penting yang bisa kita kembangkan di masa depan. Sejak dimulainya revolusi hijau, itu terjadi pergeseran peran, kan? Jadi peran petani yang dulu mengkonservasi benih, memelihara benih, mengembangkan benih, menggunakan lalu kemudian menggunakannya untuk pertanaman mereka itu mulai bergeser. Jadi petani diharapkan hanya sudah sampean itu bercocok tanam, nggak usah mikirin konservasi benih, nggak usah mikirin bagaimana mengembangkan benih yang bagus, lupakan itu semua, itu nanti semua disediakan oleh pemerintah dan peneliti quote in quote dari lembaga publik, kan, dari perguruan tinggi, dari lembaga-lembaga penelitian di Kementerian Pertanian maupun yang lainnya, ataupun swasta sudah barang tentu, dan swasta perannya semakin lama semakin dominan, kan. Nah, sehingga sekarang ini praktis kalau kita bicara Indonesia saja, belum kita bicara dunia, praktis benih tidak lagi dikuasai oleh petani kecil. Jadi petani kecil hanya ditempatkan sebagai kelompok masyarakat yang usahanya apa? Bercocok tanam saja. Terpinggirkan, benih-benih yang mereka pelihara semakin lenyap, tidak ada pengakuan dari pemerintah ketika mereka menghasilkan sesuatu, semua harus sesuai dengan kaidah-kaidah perlindungan varietas tanaman yang tidak mungkin dipenuhi oleh petani kecil, itu kan ya. Sehingga antara kebijakan dengan upaya untuk memberdayakan petani kecil terkait dengan benih itu tidak nyambung sama sekali. Padahal ini melupakan kesejarahan terkait dengan benih. 2,1 juta varietas tanaman di seluruh dunia dikembangkan oleh petani kecil. Lembaga-lembaga publik hanya mengembangkan 8.000 saja. Swasta hanya mengembangkan 25.000. Nggak ada artinya swasta dan pemerintah ataupun lembaga-lembaga publik dibanding petani kecil yang sudah mengembangkan sekian juta varietas tanaman. Dan ini yang sebenarnya kelemahan terbesar di dalam sistem perbenihan di Indonesia maupun di tingkat internasional. Jadi pas tahun 2005 saya diundang oleh teman-teman petani jagung di Kediri yang sangat kreatif mereka mengembangkan benih jagung hibrida sendiri, lalu mereka mengalami kasus kriminalisasi. Jadi belasan petani pada saat itu ditangkap, kami diskusi di salah satu rumah penduduk di sana, lalu mereka bilang ke saya apakah saya bisa membantu gitu dengan teman-teman di Jakarta supaya mereka bisa sedikit teringankan bebannya lah, karena petani kalau didatangi polisi ini kan sudah luar biasa. Tahun 2012 juga akhirnya petani bersepakat membentuk organisasi yang sekarang ini disebut sebagai Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia. Jadi di situ terus berlanjut perjuangan tersebut dan sekarang ini AB2TI menjadi salah satu organisasi petani yang sangat besar di Indonesia. Kami ada di 89 kabupaten di 18 provinsi saat ini. Dengan motonya sederhana, moto kami, kenapa kok teman-teman AB2TI ini sangat militan, moto kami jangan dibantu, tapi kami juga jangan diganggu.
Jadi itu yang menjadi moto besar jaringan tani kami, sehingga kami memiliki posisi tawar yang sangat kuat terhadap siapapun, baik bagi pemerintah maupun pihak kalangan swasta maupun yang lain. Ini ruang penyimpanan benih Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia. Jadi kami menyimpan benih di suhu 15 derajat Celcius dengan menggunakan air condition ya. Lalu ada sistem penyimpanan lain yaitu di kulkas ini di minus 26 derajat Celcius. Dan penyimpanan yang di sini kami harapkan benih bisa tahan belasan tahun, tetap bisa kita tumbuhkan. Jadi itu lalu yang nanti yang terus-menerus harus kami perbanyak terus, kami tumbuhkan setiap saat yang disimpan di sini. Iya, sekarang ini di hampir semua tanaman itu terjadi monokultur. Dalam arti apa? Semakin lama varietas-varietas yang dikembangkan petani itu semakin lama semakin sedikit. Dan itu memang salah satu dampak revolusi hijau. Ketika ditemukan varietas unggul baru, ya walaupun semua varietas unggul baru tersebut bahan bakunya varietas-varietas lama yang sudah dikembangkan petani selama ratusan tahun ini. Jadi varietas-varietas unggul baru. Lalu kemudian varietas-varietas unggul baru ini dikembangkan di seluruh dunia termasuk Indonesia kan. Nah, ketika monovarietas itu terjadi, apa yang terjadi? Benih-benih yang semula dikembangkan petani perlahan-lahan lenyap. Apalagi melalui tekanan penguasa pada saat itu kan ya. Ya, ini di sini kalau kita lihat ada berbagai benih yang sangat langka gitu. Ini ada padi merah putih. Jadi ini padi merah putih. Ini padi yang kalau dibuka kulitnya, dia di atasnya merah, di bawahnya putih. Jadi itu. Jadi untuk itu disebut sebagai padi merah putih. Menurut sejarahnya, padi merah putih ini ditemukan di salah satu candi di Klaten pada abad ke-6. Jadi ketika itu candi abad ke-6, lalu ketika dibongkar, lalu ada beberapa beras di sana yang masih tersisa di candi tersebut, di dalam cepuk istilahnya di Jawa. Lalu dari situ dicoba ditumbuhkan, lalu kemudian bisa tumbuh dengan baik. Dan kemudian ketika disingkap ternyata warna berasnya merah dan putih, untuk itu disebut sebagai padi merah putih. Ya, sebagian besar udah pada datang Bapak minggu kemarin. Kemarin udah diseleksi, terus sebagian udah mulai diuji daya tumbuhnya. Ada sekitar 300-an galur. Terus minggu depan rencana saya tabur di persemaian. Ya, karena banyak hal yang perlu disiapkan, kami harus ngatur step per stepnya. Karena hari ini juga nanam benih yang bibit tanaman yang udah berbuah, mulai banyak serangan burung, kami pasang jaring untuk pengaman biar terkendali. Saya untuk penangkaran itu untuk pembuatan benih yang digunakan oleh petani-petani yang akan nanam varietas-varietas dari varietas IF yang punya AB2TI, terutama IF8 sampai IF20. Itu varietas-varietas yang sudah dirilis oleh AB2TI di bawah kepemimpinan Profesor Andreas. Saya menangkarkan untuk daerah pusat, untuk bagian Seknas, Sekretariat Nasional AB2TI Pusat, untuk melayani petani-petani di daerah-daerah. Benih ini sebenarnya mampu kita awetkan lebih dari 5 tahun, 10 tahun kita simpan tanpa kita tanam lagi, sebenarnya mampu. Cuma memang fasilitas itu harus ada alatnya. Intinya kalau dormannya benih lebih dari 6 bulan itu sebenarnya daya tumbuhnya sudah mulai berkurang. Tapi apalagi 1 tahun, sangat daya tumbuhnya kurang. Makanya AB2TI ini ada untuk melestarikan benih-benih jangan sampai punah. Apalagi keanekaragaman benih-benih padi yang ada di Indonesia itu bukan cuma ratusan jenis, Mbak. Ribuan. Mungkin puluhan ribu.
kita melakukan pembuatan pembibitan padi. Step-stepnya urutannya adalah benih padi direndam di dalam air, terus dicampur dengan punya B2TI namanya probiode penyubur tanaman dan pengomposan sebanyak 10 ml per liter, direndam selama kurang lebih 24 jam lalu ditiriskan. Setelah kita lakukan perendaman selama 24 jam, kita tiriskan paling enggak 24 jam juga minimal, nanti akan numbuh kalau bahasa kami mentik, numbuh mata-mata tunas di sela-sela gabah. Nah, setelah ini biasanya muncul antara 24 jam sampai 48 jam. Dan munculnya begini nih. Nah, setelah ini kita bisa proses penaburan di bedengan pembibitan. Rencananya kami di sini. Kami mengamankan galur-galur, terus menyeleksi varietas-varietas padi di Indonesia, terutama yang lokal. Karena varietas padi lokal ini ketahanannya sangat istimewa. Jadi Pop Andreas berkeinginan untuk menyilangkan varietas-varietas lokal yang ketahanannya lumayan sangat istimewa dengan varietas-varietas yang produktivitasnya tinggi. Karena produktivitas padi lokal itu sangat rendah umumnya dan waktunya panjang. Makanya Prof. Andreas mengoleksi benih-benih untuk ditangkarkan, untuk diseleksi, untuk di pemuliaan, untuk dimuliakan lagi dengan varietas-varietas unggul yang udah ada. Yang pertama ya, kalau masalah tanaman ya pasti ada masalah, nggak mungkin semulus yang kita inginkan gitu kan. Ya pasti yang pertama hamanya tuh kadang-kadang susah dibasmi. Keduanya ya burung gitu kan. Yang ketiganya ya gimana kita mengantisipasinya aja sih Mbak. Ya kebanyakan yang banyak yang ngeluh sih, kebanyakan yang kosongnya Mbak. Karena ya kita kan nggak satu hari full di sawah atau mengamati padi semua gitu kan. Ya terkadang ada yang kosong, ada yang mulus gitu kan. Nah dari situ diseleksi lagi di blower, dipilih. Nah yang bagus baru dikemas, yang nggak bagusnya ya dibuang gitu. Ya kalau saya pribadi ya perawatannya ya nggak terlalu sulit. Tergantung ya, yang penting intinya kita cinta tanaman aja dulu. Yang kedua, kita sambil seleksi mana yang bibit berkualitas atau yang unggul gitu kan. Nah yang kedua, seragam atau enggaknya ya, kalau yang seragam kita rawat, kalau yang enggak seragam kita buang gitu Mbak. Ya awalnya sih coba-coba Mbak, lama-kelamaan jadi suka bercocok tanam, ya awalnya itu aja sih. Nah yang ketiganya ya karena ditekuni, ya karena keterbiasaan aja. Jadi seneng nanam apa, seneng gitu aja. Sambil mempelajari hamanya tuh apa aja, terus jenisnya padi tuh apa aja. Kan yang saya tahu pribadi sih cuman IR atau TR atau apa, kan pas masuk ke sini ya alhamdulillahnya jadi tahu banyak gitu aja sih Mbak. Dibilang penting ya penting banget Mbak. Ya karena sumber dasar benih utamanya tuh unggulnya tuh dari situ. Kita hanya menyediakan, dia yang menyeleksi, dia yang membuat kemasannya juga, dia yang mengimpornya juga, dia yang memasarinnya juga gitu Mbak. Kalau misalkan nggak ada AB2TI ya kita berjalan kemana kan kurang tahu juga kan gitu Mbak. Yang penting dasarnya itu AB2TI gitu. Lalu kita isi ini dengan air hangat dan masukkan ke sini. Sebanyak-banyaknya, lalu dijemur di panas matahari. Ini dilakukan jam 8 sampai jam 12.
Nah, sampai ini keluar semua kuning-kuningnya. Sampai bunga jantan ini birahi. Cirinya apa? Ketika kita sentuh dengan ujung kuku ini, ada serbuk kuningnya. Itu cirinya bunga jantan ini sudah siap kawin. Sejak zaman Firaun, lalu Mendel, dan sekarang ini sama persis metode pemulihan tanaman. Kita menyilangkan antara dua varietas yang berbeda karakternya, lalu setelah itu diseleksi. Nah, di sini mengapa AB2TI menjadi luar biasa kuat di pemulihan tanaman? Karena kami punya puluhan ribu petani. Nah, sehingga ketika tadi sudah saya ceritakan, kami punya koleksi kira-kira 3.600 galur. Nah, kalau saya sebagai peneliti yang jumlahnya hanya 100 orang, seberapa besar kemampuan saya untuk menyeleksi itu? Apa yang kami lakukan di AB2TI, dari 3.500 galur yang kami bikin di Sekretariat Nasional, kami sebar di 5 kabupaten. Sehingga proses pemulihan tanaman ini bisa sangat cepat, karena melibatkan ribuan petani. Ya, in prinsipnya sih hampir sama dengan pemulihan varietas yang lain. Cuma kalau perawatannya dengan varietas lokal ini, time waktunya untuk pemulihan itu memang harus tepat, Mbak. Karena kan padi-padi lokal usianya itu 6 bulan rata-rata. Tidak ada yang genjah 4 bulan varietas lokal. Sedangkan varietas-varietas yang udah dirilis masyarakat pada umumnya, udah dirilis pemerintah, itu kan paling lama 4 bulan, 120 hari. Bahkan ada yang usia 75 hari udah panen. Kalau varietas lokal itu 6 bulan baru panen. Jadinya dalam proses untuk menyeleksi, untuk kita melakukan penyilangan, ya digunakan waktu yang tepat, karena waktu mau pembuahan itu harus bareng. Makanya agak susahnya, agak telitinya, agak mendetailnya, ngitung umur yang akan kita silangkan itu sangat penting sekali. Jadi ini cara konservasi benih yang lainnya ya. Dalam arti kita harus tanam setiap saat kan. Ya paling tidak 2 tahun sekali lah ya. Jadi padi ditanam ulang, lalu kemudian dilakukan penyimpanan untuk mempertahankan untuk mempertahankan supaya dia tetap hidup kan ya. Jadi ini cara konservasi benih yang lainnya sudah barang tentu. Kalau kita pelihara seperti ini, kita perlu tenaga, waktu, dana dan sebagainya hanya untuk konservasi, tidak untuk produksi ataupun yang lainnya. Jadi itu yang saya kira hal yang sangat penting bisa dilakukan bersama, saya kira. Karena kalau ini hanya tugas kami sudah barang tentu cukup berat kalau harus memelihara ribuan varietas yang ada di Indonesia. Konservasi benih ini bukan hal yang mudah. Konservasi benih itu cost center. Dalam arti dia harus mengeluarkan biaya untuk melakukan konservasi benih. Walaupun masih banyak sedulur-sedulur tani kami di AB2TI yang melakukan konservasi benih. Ketika benih tersebut kemudian petani males, tidak lagi pelihara benih tersebut, tidak lagi menanam, itu hanya pengalaman kami hanya dalam tempo 3-5 tahun benih tersebut pasti lenyap. Lenyap untuk selamanya dari muka bumi ini. Karena tidak lagi ditanam. Sehingga ketika tidak lagi ditanam, setelah 3-5 tahun ditanam ulang lagi sudah nggak bisa. Nah, untuk itu mengapa kami di Sekretariat Nasional AB2TI mencoba juga melakukan upaya untuk menyelamatkan itu semua dengan sistem penyimpanan yang standar internasional gitu, penyimpanan benih dalam suhu dingin sehingga bisa tahan belasan tahun bahkan puluhan tahun tetap dia bisa hidup. Jadi itu yang kami lakukan. Kami tanam di depan itu setiap saat kami tanam terus supaya tetap bertahan benih-benih lokal tersebut. Sehingga memang itu yang sangat perlu kita lakukan. Nah, untuk itu ini salah satu cara juga yang bisa dikerjakan kita bersama di Indonesia. Tidak harus memiliki fasilitas seperti yang kami miliki gitu kan ya. Kalau ini bisa kita lakukan bersama-sama, sedulur-sedulur tani melakukan ini semua. Kalau mereka menemukan varietas-varietas lokal, ditanam terus-menerus di dalam pot itu. Sehingga benih-benih yang nenek moyang kita, yang barangkali sudah umurnya ratusan tahun tetap terpelihara sampai sekarang.
Karena varietas-varietas yang ada di Indonesia ini kan karena karunia ilahi ya, memang harus kita jaga. Pasti ada kelebihan masing-masing. Itu yang Prof. Andreas mau gali semuanya untuk menjadikan Indonesia biangnya basisnya padi. Karena varietas-varietas lokal ini banyak yang udah mulai hilang karena yaitu kemakan dengan varietas yang genjah, yang umurnya 3 bulan, 2 bulan setengah. Jadi kan ke masyarakat banyak kan mau yang instan. Karena varietas lokal yang umur 6 bulan itu sangat menyita waktu kan, untuk apalagi lahan sempit, makanya produktivitas harus ditingkatkan. Jadi di sini banyak juga dari Kalimantan ini kan, ada padi jagang mayang, ada padi 4 bulan kan, ada padi ul pulut, ada padi kerabu dan lain sebagainya. Ini banyak varietas-varietas lokal dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Jawa sudah barang tentu. Yang sudah barang tentu ini mungkin juga musnah juga akhirnya, karena tidak ada yang memelihara, tidak ada yang mengkonservasi. Jadi paling tidak di sini kita memiliki padi-padi tersebut dalam rangka konservasi. Sehingga nanti kalau kita perlukan untuk pengembangan lanjut, misalnya untuk disilang-silangkan, kita memiliki bahan, memiliki material. Itu yang sangat penting saya kira. Nah, jadi setiap wilayah memiliki keunikan tersendiri kan, sehingga program kami ke depan, bagaimana tiap kabupaten, tiap wilayah ini memiliki benih unggulan masing-masing di sana kan. Benih adalah kehidupan. Jadi kita melupakan benih, kita akan melupakan kehidupan juga. Benih ini mendukung sistem pangan kita luar biasa. Sehingga memelihara benih, memelihara kehidupan akan memelihara umat manusia seluruhnya. Dari sini kami semakin yakin bahwa petani kecil ini memiliki peran yang luar biasa besar untuk menjaga pangan kita, untuk memproduksi varietas-varietas baru yang sangat unggul, yang bahkan dari hasil kajian kami lebih unggul daripada varietas-varietas yang sekarang ini sudah dirilis oleh pemerintah.